Untuk kalian yang ingin menikmati cerita ini, cukup dengan membacanya. Silahkan off volume, teks tersedia di bawah. Perkenalan. Halo, namaku Radi. Kejadian ini aku alami ketika aku berumur 15 tahun, kelas 1 SMA di tahun 2003. Aku adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakakku yang pertama waktu itu sudah berumur 30 tahun, yang kedua sudah 25 tahun. Mereka sudah menikah dan tinggal masing-masing. Umurku dan kakak-kakakku terpaut jauh memang. Kata orang, aku adalah anak yang diinginkan karena bapak ingin sekali punya keturunan laki-laki saat itu. Tapi ada pepatah juga yang mengatakan kalau anak yang diinginkan itu pasti saja berbeda. Berbeda dalam artian yang kurang baik. Katanya sih kebanyakan dari mereka itu nakal. Tapi nakal dalam artian yang tidak wajar. Dan ini adalah ceritaku. Awal cerita. Sebagai anak bungsu dan anak laki satu-satunya, aku terbiasa mendapatkan apa yang aku mau. Aku selalu menjadi orang pertama yang selalu punya barang up to date di sekolah. Tapi sayangnya, aku tidak terlalu punya banyak teman. Sekalinya punya teman, itu pun tidak lama. Karena aku sadar sekarang, mungkin karena sifatku yang otoriter dulu. Bagaimana tidak otoriter? Di keluargaku, aku sangat dimanja. Kakakku yang pertama bekerja di BUMN, dan kakakku yang kedua seorang pengusaha catering sukses. Aku tidak pernah mengenal arti kata tidak dari setiap permintaanku. Apa yang aku mau, pasti aku dapatkan. Apa aku bahagia kala itu? Jawabannya, tidak. Ingin rasanya aku minta teman kepada keluargaku, tapi itu tidak akan pernah bisa diberikan oleh keluargaku. Alhasil, aku jadi gampang marah kepada mereka tanpa sebab. Keadaan yang labil membuat aku menghabiskan hari-hari dan waktuku sendirian di kamar. Aku paling suka mendengarkan musik di CD player, memakai headset yang dibelikan oleh kakak pertamaku. Rasanya aku berada di dunia lain. Musik metal yang kencang, lirik lagu metal tentang kesepian yang aku banget kala itu membuat aku bahagia. Lalu pada suatu ketika, aku merengek kembali kepada ibu dan ayah karena ingin sekali mempunyai iPod. Kali ini agak drama, karena kakakku yang pertama menentang. Kakak pertamaku berkata bahwa aku harus belajar bersosialisasi, jangan hanya diam di kamar dan mengurung diri. Tapi orang tuaku tak habis akal. Mereka meminta kepada kakakku yang kedua untuk membelikan aku iPod. Tentu saja, kakakku yang kedua tidak memberikannya untukku. Dia bilang, aku harus dapat nilai bagus untuk bisa mendapatkan iPod yang aku inginkan. Di sana, aku sangat marah. Aku mulai mogok makan, memukul tembok, dan memecahkan beberapa gelas dan piring. Ya, itulah aku ketika marah. Dan ketika ada sesuatu yang aku inginkan tidak terlaksana. Ketika aku tidak dapat apa yang aku inginkan, rasanya sangat menyiksa. Mungkin rasanya sama seperti orang yang menginginkan narkoba. Aku terus berpikir bagaimana cara mendapatkan uang waktu itu untuk bisa membeli iPod. Bahkan tersirat di pikiranku untuk menjual ginjal demi membeli iPod. Lucu memang. Sampai akhirnya suatu hari di sekolah, salah satu temanku yang jarang ngobrol denganku tiba-tiba mendekatiku dan menawarkan ide bisnis. Dia bilang dia ada rencana membuka warnet di dekat sekolah. Dia menjelaskan dengan detail dan sangat meyakinkan tentang bisnisnya. Mendengar itu semua, aku seperti diterpa angin surga. Rasanya di sana Tuhan menjawab semua apa yang aku inginkan. Jalan uang untuk membeli iPod dan juga punya seorang teman. Temanku bilang dia butuh sekitar 20 juta untuk modal. Lalu dia berkata, kalau aku mau join bisnis dengan dia, aku harus invest 10 juta. Dan dia 10 juta, 50-50. Apa yang aku lakukan kala itu? Tentu saja, aku langsung merengek kepada bapak dan ibu. Aku bilang, aku mau berbisnis, dan aku menjelaskan kepada mereka dengan semangat sekali. Lalu, apa yang dilakukan orang tuaku? Tentu saja mereka menelpon kakak-kakakku. Yang aku harapkan kala itu adalah mereka akan mengiyakan, karena mungkin inilah jalan aku berubah. Dan di hati kecil aku pun kala itu, aku sudah tidak mau membebankan diri kepada keluargaku dan akan sukses. Tapi sayangnya kakak-kakakku menolak dan menyuruhku untuk fokus belajar.
Di sana aku sangat murka kepada keluargaku, termasuk kepada bapak dan ibu, walaupun mereka tidak salah. Akhirnya kakak pertamaku setuju dengan harapan aku bisa berubah. Walaupun itu menjadi perdebatan dengan kakak kedua. Kakak kedua tidak percaya bahwa aku bisa mengelola bisnis di umur yang masih muda dan labil ini. Karena kakak keduaku adalah seorang pebisnis. Dia lebih sangat hati-hati dan mungkin dia lebih mengerti dunia bisnis. Aku marah dan murka ketika aku mengetahui kakak keduaku menentang akan bisnisku. Kata-kata hinaan tak segan aku lontarkan kepada dia lewat telepon. Aku tidak takut waktu itu. Siapa yang berani memarahiku? Memarahiku berarti memarahi dan membebani ibu dan bapak. Akhirnya kakak kedua menyerah dan menyetujui kakak pertama untuk memberikan uang sebesar 10 juta untuk aku membuka bisnis. Uang 10 juta itu langsung aku berikan kepada temanku. Apa yang terjadi setelah itu? Ending yang sudah bisa ditebak. Tentu saja feeling kakak kedua aku benar. Jangankan usaha, temanku pun menghilang ketika sudah dapat uang itu. Kakak pertamaku marah dan murka, lalu menekan aku untuk mendatangi rumahnya. Tapi aku menentang. Aku malu kalau harus bertanya ke teman yang lain menanyakan alamat teman penipuku itu. Kakak pertamaku tak habis akal. Dia mendatangi sekolah dan mencari tahu alamat teman penipuku itu. Di sana, aku sangat murka kepada kakak pertamaku. Aku malu, sangat malu. Sampai kita bertengkar di ruang BP waktu itu. Aku mengamuk di sana. Seakan-akan aku adalah manusia paling terjolimi. Aku bilang kepada guru BP, kakakku tidak perhatian kepadaku. Tidak ada yang sayang kepadaku. Dan yang paling parah, aku mengancam akan bunuh diri apabila pihak sekolah memberikan alamat teman yang menipuku. Kakakku menangis jadi-jadinya, tapi dia masih berusaha menahan amarah kepadaku. Mungkin karena malu kepada guru-guru yang lain. Apalagi kakakku merupakan alumni sekolahku juga. Tapi aku ingat ketika guru BP meninggalkan kami berdua. Kakakku dengan tatapan penuh kebenciannya, dia berkata kepadaku, "Kalau nggak ada ibu dan bapak, jadi gelandangan kau." Aku menanggapinya dengan santai dan tersenyum kecil. Malah aku bahagia ketika kakakku berkata seperti itu, karena ada bahan untuk aku adukan kepada bapak dan ibu. Setelah kejadian di ruang BP, kondisi keluarga mulai tidak harmonis, dan aku semakin nakal. Karena kecewa kepada kakak-kakakku yang memangkas uang jajanku sampai 70%. Tapi bapak dan ibu tidak membiarkan itu. Mereka tetap memberikan full uang jajanku. Entah dari mana uangnya, aku tidak peduli waktu itu. Suatu saat ketika aku pulang sekolah, aku melihat wajah bapak dengan wajah yang sangat sumringah. Seperti sengaja menungguku pulang sekolah. Ternyata bapakku membelikan aku iPod. "Nih bapak belikan barang yang kamu mau. Hasil ibu sama bapak nabung. Bapak tadi sama ibu pergi beliin ini. Semoga kamu suka ya," kata bapak sambil tersenyum bahagia. "Ya, makasih pak," jawabku singkat. Aku tahu harapan bapak dan ibu sederhana. Hanya ingin aku makan kembali di rumah dan bertegur sapa kembali dengan mereka. Tapi entah setan apa yang merasuki badanku, aku tetap keras, sekeras batu. Klimaks. 18 Juli 2003. Seperti biasa, hari demi hari aku habiskan di kamar dengan iPod kesayanganku. Tiba-tiba, badanku bergetar dengan sendirinya. Buku di rak meja berjatuhan. Lemari berguncang dengan sangat kencang. "Wah, gempa!" kataku berteriak. Aku langsung melepaskan headset dan turun dari kasurku. Tapi setelah aku turun dari kasurku, semua berhenti dengan sekejap. Aku pikir mungkin aku berhalusinasi karena kurang tidur. Jam menunjukkan pukul 10.30 pagi waktu itu. Kejadian tadi, aku tidak terlalu ambil pusing. Aku lanjutkan play musik di iPodku dan kembali tidur. Tapi ketika aku membalikkan badan, aku melihat gagang pintu itu seperti ada yang memainkan. Aneh. Kalau itu ibu atau bapak, tinggal masuk aja. Toh pintunya nggak dikunci. Aku turun lagi dari kasurku dan membuka pintu. Wah, nggak ada orang. Lalu, tadi siapa yang memainkan gagang pintu? Apa mungkin efek gempa tadi? Atau mungkin gara-gara aku kebanyakan tidur? Tapi gagang pintu ini kan gak mungkin gerak oleh angin atau gempa. Sudahlah. Fix kepalaku sedang sakit ini. Lebih baik aku tidur lagi. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada suara ketukan pintu yang sangat kencang, mengalahkan musik yang keluar dari headsetku. Awalnya aku mengira headsetku rusak, tapi tidak. Suara itu memang suara ketukan pintu yang sangat keras. Saking kerasnya, sampai mengalahkan suara musik yang keluar dari headsetku. Padahal kala itu volume musikku hampir 90%.
Dengan wajah marah dan murka, aku menuju pintu dan membukanya. Lalu ketika dibuka, kosong. Gak ada orang. Apa mungkin bapak atau ibu jahil? Rasanya tidak mungkin. Sepertinya tadi aku mimpi mungkin, pikirku kala itu. Aku pun melanjutkan tidurku kembali, dan tertidur sangat lelap. Sampai tiba-tiba, Radi, 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 bangun Radi. Bapakku membangunkan aku dari tidurku. Waktu itu jam menunjukkan pukul 2 siang. Aku yang kala itu dalam keadaan baru bangun, kebingungan karena bapak membangunkan aku sambil menangis sesenggukan. Ibu Rad, ibu. Ibu pingsan di dapur, tolongin bapak. Aku kaget dan langsung berlari menuju ke dapur. Betapa kagetnya aku melihat ibu yang sudah tergeletak di lantai dapur. Tangannya masih memegang spatula. Masakan di kompor pun sudah sangat gosong dan mengeluarkan asap. Aku langsung mengangkat tubuh ibu. Telapak tanganku bisa merasakan tubuh ibu sangat kaku dan dingin. Aku dan bapak langsung membawa ibu ke rumah sakit. Tapi sayang, ibu tidak bisa diselamatkan dan ibu pun dinyatakan telah meninggal. Aku menangis jadi-jadinya. Di hatiku waktu itu, aku marah kepada bapak karena bapak telat menolong ibu. Tapi ternyata aku salah. Bapakku dari pagi pergi ke kota untuk membeli keran air yang baru karena keran air kami rusak waktu itu. Ternyata di rumah waktu itu hanya ada aku dan ibu. Lalu aku bertanya kepada siapapun yang aku temui, apa di tanggal 17 Juli 2003 terjadi gempa? Mereka bilang tidak ada gempa. Lalu kenapa waktu itu aku merasakan gempa yang hebat? Siapa yang memainkan handle pintu? Siapa yang mengetuk pintu dengan keras? Apakah halusinasiku? Atau itu pertanda aku untuk keluar dari kamar dan menengok keadaan rumah sekitar? Apa mungkin waktu itu apabila aku keluar kamar ibu masih bisa selamatkan? Karena tidak mungkin itu ibu yang mengetuk pintu kamarku. Karena kata dokter, ibu meninggal jam 11. Lagi pula, apabila itu ibu, pasti ketika aku membuka pintu, sudah ada ibu di depan kamarku. Tidak mungkin hilang dalam sekejap. Toh, ketukan pintu itu tidak berhenti sampai aku membuka pintu. Mungkinkah yang mencoba memperingatkan aku adalah makhluk lain? Makhluk yang berbeda denganku? Aku pusing. Aku adalah orang yang selalu memakai logika. Tapi kejadian itu memang nyata. Tapi yang jadi penyesalanku adalah ketika aku tahu ternyata ibu memangkas uang obatnya agar bisa membelikan aku iPod. Ibu rela menahan sakit, mengurangi dosis obat jantungnya demi membelikan aku sebuah iPod. Akhir. Dari sana aku mulai berubah. Aku meminta maaf kepada kakak-kakakku. Aku mulai belajar semua pekerjaan rumah yang merupakan tugas ibu, aku yang kerjakan. Aku sebaik mungkin merawat bapak, mengisi kekosongan hati bapak karena ditinggal ibu, dan menjadi anak laki-laki yang bapak inginkan. Penyesalanku tak pernah berujung dan tidak akan berujung. Sampai detik ini pun, ketika umurku sudah 35 tahun, aku masih menyesali perbuatanku. Tapi aku tidak boleh berburuk sangka kepada Tuhanku. Aku yakin ini adalah pelajaran dari Tuhan, agar aku berubah. Mungkin Tuhan telah menguji aku dengan berbagai ujian, tapi aku tidak berubah. Sampai akhirnya, mungkin jalan terakhir adalah dengan jalan mengambil ibu, agar aku bisa berubah. Tidak akan pernah aku sia-siakan pelajaran ini. Dari sana aku mulai sadar bahwa aku harus berubah. Sebelum hal yang lebih menyakitkan diambil oleh Tuhan, agar kita berubah menjadi manusia yang lebih baik. Semoga cerita saya bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Yakinlah, sampai detik ini saya menyesal. Sayangi ibu dan bapak kalian. Karena apabila salah satu dari mereka sudah tidak ada, rasanya seperti setengah dunia kalian hilang.